Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa ba'd. Insyaallah pada video kali ini saya akan melanjutkan program bedah buku Lentera Ruqyah yang Al-Fakir tulis. Pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait bab yang pertama, yakni tentang ruqyah dan ilmu pengobatan lintas zaman. Namun di dalam bab tersebut ada 4 poin. Poin A sudah kita bahas di video sebelumnya. Dan kali ini kita akan melanjutkan ke poin B yang berjudul menelisik makna ruqyah lebih dalam. Pada video sebelumnya saya sudah menyinggung terkait pemaknaan ruqyah. Ada ulama yang mengatakan bahwa ruqyah merupakan doa perlindungan. Ada juga sebagian lain mengatakan bahwa ruqyah merupakan doa permohonan kesembuhan. Singkatnya, nanti kita akan menemukan 2 metode yang berbeda dalam memahami makna ruqyah. Metode yang pertama disebut dengan al-madrasah al-qadimah atau metodologi lama dalam memaknai ruqyah. Adapun metode yang kedua disebut dengan al-madrasah al-jadidah atau metodologi baru dalam memahami makna ruqyah. Nah, sekarang kita masuk ke batasan definitif. Artinya kita coba menyelami definisi ruqyah dari definisi secara harfi dulu. Di sini Ibnu Faris menyampaikan di dalam Mu'jam Maqayisil Lughah halaman 347 hingga 348 bahwa ruqyah secara harfiah tersusun dari 3 huruf, ra, qaf, dan ya. Dan dari 3 huruf ini melahirkan 3 makna yang berbeda. Ahaduhuma, yang pertama as-su'ud, naik. Makna dari naik ini apa? Ya, kita lihat penjelasan beliau. As-su'ud, naik. Yang dimaksud atau adalah ar-raf'u. As-su'ud dan ar-raf'u. Kalau su'ud artinya naik, kalau raf'un atau ar-raf'u artinya mengangkat. Contoh di dalam sebuah ungkapan, raqitu fis sulami arqa ruqiyan. Saya telah menaiki tangga dengan baik. Contoh lain di dalam Al-Qur'an, au tarqa fis samaa'i walan nu'mina liruqiyyik. Au tarqa atau kamu naik fis sama ke langit, walan nu'mina dan kami sekali-kali tidak akan pernah mengimani atau mempercayai liruqiyyik kenaikanmu itu. Ini dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 93. Orang Arab biasa menggunakan kata perintah untuk kata naik dengan kata irqa. Contoh, irqa ala dhul'ik atau is'ad biqadri ma tutiq. Naiklah kamu dengan kemampuan puncakmu. Irqa, naiklah. Adapun maksud tersirat dari makna pertama adalah raf'ul marad 'anil marid. Mengangkat sebuah penyakit dari orang yang sakit atau meringankan beban orang yang tengah sakit. Ini makna yang pertama. Jadi maksud daripada as-su'ud adalah doa permohonan untuk diangkatnya suatu penyakit dari orang yang sakit. Ya, ini doa kesembuhan ya, kalau bahasa mudahnya. Lalu makna yang kedua, audzatun yata'awadzu biha atau doa untuk perlindungan. Nah, ini udah jelas. Contoh, raqaitul insana minar ruqyah. Saya telah meruqyah orang. Hal tersebut merupakan bagian dari doa perlindungan. Ya, ruqyah ini kan doa jampi. Cuman kalau kita mau mendetailkan jampian untuk apa? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan untuk kesembuhan, ada yang mengatakan untuk perlindungan. Nah, makna yang ketiga, buq'atun minal ard, sebuah tempat di atas muka bumi yang letaknya dekat dengan sumber air. Ya, atau disebut dengan ar-raqwatu. Ini mirip-mirip dengan
ruqyah ya. Ar-ruqwah yang berarti fuwaiqad di'si minar ramli. Sebuah tumpukan kecil yang tersusun dari pasir atau disebut juga dengan ar-raqwu, tepi danau. Dr. Muhammad Hasan Jabal berpendapat bahwa yang dimaksud dari ar-raqwu atau ar-raqwah sejatinya berkaitan dengan makna yang pertama. Makna yang pertama tadi apa? As-su'ud, naik. Atau ar-raf'u, ya, mengangkat. Seperti ungkapan raqat ta'ir, terbangnya burung dengan mudah tanpa beban. Maksud dari kalimat di atas adalah terangkatnya sesuatu dengan halus atau lembut. Masya Allah. Berikutnya definisi ruqyah secara bahasa atau etimologi. Al-Jauhari berkata, ar-ruqyatu ma'rufah wal jam'u ruqan. Taqulu minhu istarqaituhu faraqani ruqyatan fahuwa raqin. Ar-ruqyah ma'rufah. Ruqyah itu merupakan jampi yang sudah ma'ruf, yang sudah dikenal. Wal jam'u ruqan, jamaknya adalah ruqan. Taqulu minhu, seperti ungkapan istarqaituhu faraqani ruqyatan. Aku meminta ruqyah kepadanya, maksudnya kepada orang lain. Faraqani ruqyatan, dan ia pun membacakan aku bacaan-bacaan ruqyah. Fahuwa raqin, dan dia yang melakukan ruqyah itu disebut dengan raqin. Ya, raqin ini sebutan untuk para peruqyah. Hal ini dapat dilihat di dalam As-Sihah halaman 458. Berikutnya, Ibnul Manzur rahimahullah di dalam Lisanul Arab mengatakan bahwa ruqyah adalah al-audhatu wal mu'adzat wa ta'widh yurqa bihal insan min fazi'in aw khawfin. Al-audhah atau doa untuk pencegahan, wal mu'adzat wa ta'widh atau untuk perlindungan, yurqa bihal insan yang dibacakan kepada manusia, min fazi'in aw khawfin untuk menghilangkan rasa faza'in. Faza'in ini panik, atau khauf, rasa takut. Berikutnya, Syauqi Dhaif di dalam Kamus Al-Wasit, beliau berpendapat bahwa ruqyah secara bahasa adalah al-audhatul lati yuraqi bihal marid. Untayan doa perlindungan yang dibacakan kepada orang yang sakit. Adapun menurut Dr. Mahmud Abdurrahman Abdul Mun'im, definisi ruqyah secara bahasa adalah alfazun khasatun yahdutsu inda qawliha syifa minal marad. Atau lafaz khusus yang dengan dibacakannya muncul kesembuhan bagi seseorang dari penyakit yang ia idap. Ini dapat dilihat di dalam Mu'jam al-Mustalahat wa Alfazul Fiqhiyah jilid 2 halaman 173. Ya, Masya Allah. Lagi-lagi para ulama di dalam mendefinisikan ruqyah secara bahasa itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang mempertegas bahwa ruqyah adalah doa perlindungan, dan ada yang mempertegas bahwa ruqyah adalah doa permohonan kesembuhan. Bagaimana dengan makna ruqyah secara istilah atau terminologi? Kita akan lihat bagaimana pendapat para ulama. Yang pertama, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berpendapat bahwa ruqyah secara istilah adalah kalamun yustashfa bihi min kulli arid. Untayan kata yang di dalamnya ada permohonan kesembuhan untuk seseorang yang sakit dari segala penyakit. Ya, arid itu gejala, ya, atau sesuatu yang dirasakan. Itu ada di dalam Fathul Bari jilid 6 halaman 46. Berikutnya, pendapat yang kedua, Al-Munawi rahimahullah berkata di dalam At-Tibbi bahwa ruqyah secara istilah adalah ma yurqa bihi minad du'a li talabis syifa. Apa yang dijampikan atau apa yang dibacakan dari sebuah doa yang tujuannya untuk permohonan kesembuhan. Ini dapat kita lihat di dalam Faidul Qadir jilid 1 halaman 626. Berikutnya, pendapat yang ketiga dari Ibnul Athir
menjelaskan bahwa ruqyah secara istilah adalah al-'audhatul lati yuraqi biha sahibul afah kal humma wa sar'i wa ghairi dzalika minal afat. Sebuah doa al-'audhah, ya, sebuah doa perlindungan allati yuraqi, yang dapat digunakan untuk memohon kesembuhan, allati yuraqi biha sahibul afah, orang yang sakit, kal humma, seperti orang yang sakit demam, was sar'i, juga epilepsi, wa ghairi dzalika minal afat, atau penyakit lainnya. Ini dapat kita lihat di dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar halaman 372. Ya, berikutnya pendapat yang keempat. Ini senada dengan pendapat sebelumnya, yakni pendapat Ibnu Al-Athir. Al-Qarrafi rahimahullah berpendapat bahwa ruqyah secara istilah adalah alfadzun khasatun. Lafaz-lafaz khusus yahdutsu indha syifa, yang dengan dibacakannya akan melahirkan kesembuhan, minal asqam, dari segala penyakit, wal adwa, dan segala penyakit. Nah, bedanya kalau asqam itu penyakit yang sudah lama dirasakan, kalau adwa yang baru dirasakan. Wal asbab al muhlikah, dan dari segala hal yang merusak. Nah, ini pendapat berikutnya, ini yang paling saya pegang, ya. Pendapat seorang ulama asal Mesir bernama Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh. Beliau berpendapat bahwa ruqyah secara istilah adalah kalimatun mafhumatun masyru'atun tuqalu ala sabili du'a'i fi hadrati maridin roja asy-syifa. Yang artinya ruqyah adalah untayan kalimat yang dapat difahami maknanya baik oleh peruqyah dan yang diruqyah, yang sesuai dengan syariat, tidak ada keharaman apalagi kesyirikan di dalamnya, yang dibacakan di hadapan orang yang sakit secara langsung, roja asy-syifa, dengan tujuan permohonan kesembuhan. Ini adalah definisi terbaik menurut Al-Fakir, karena jami' mani'. Jami' menghimpun semua definisi yang sesuai dan menepis segala definisi yang tidak sesuai. Masya Allah. Maka teman-teman sahabat Azimah Official di sini dituntut untuk insaf, untuk adil, menimbang mana definisi yang benar dan kurang benar. Apakah ruqyah itu doa perlindungan atau doa kesembuhan? Kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 26 hingga 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Al-ayah. Kalla, sekali-kali tidak. Idza balagatit taraqi, ketika nafas sudah tersedak ke kerongkongan atau seseorang sudah sakaratul maut. Wa qila man raq, katakan kepadanya siapa peruqyah yang mampu meruqyahnya. Ini saya singgung tadi di awal, raqin adalah sebutan bagi para peruqyah. Adapun yang diruqyah disebut dengan marqi dalam bahasa Arab. Allah berfirman di dalam ayat tersebut, Al-Qiyamah ayat 27, man raq, siapa peruqyah, bukan siapa orang yang bisa melindungi. Kita lihat tafsirnya. Di sini ada tafsir dari Abu Kilabah. Wa qila man raq, artinya adalah man tabib syafi, siapa dokter yang bisa menyembuhkan, bukan siapa dokter yang bisa melindungi. Ya, ini kita bisa lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir halaman 1792. Ya, adapun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menafsirkan ayat tersebut, wa qila man raq, ay man raqin yarqi. Peruqyah mana yang bisa meruqyah orang yang sudah sakaratul maut. Masya Allah. Jadi kita bisa melihat bagaimana para ulama, ya, para ulama menafsirkan ayat ini. Apakah para ulama membacakan
atau menafsirkan ayat tersebut dengan siapakah pelindung? Tidak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan siapa peruqyah yang bisa meruqyah. Adapun Abu Qilabah radhiyallahu an, beliau mengatakan siapakah dokter atau terapis yang bisa menyembuhkan orang yang sudah sakaratul maut, bukan siapa yang bisa melindungi. Masya Allah. Kalau kita tinjau perbedaan antara doa perlindungan dan doa kesembuhan itu banyak sekali. Contoh yang pertama, perbedaan dari sisi waktu. Allah berfirman tadi di dalam surah Al-Qiyamah ayat 26. Kalla idza balagha. Kalla idza balagati taraqi. Balagati atau balagha di sini adalah fi'il madhi atau kata kerja lampau yang berarti sudah terjadi. Balagati taraqi, nafas sudah tersedak ke kerongkongan, bukan akan tersedak ke kerongkongan. Makanya Allah katakan di ayat 27-nya, waqila man raqa. Siapa orang yang bisa meruqyah atau menolong agar yang sakaratul maut itu sembuh? Ya, Masya Allah. Nah, itu dari sisi perbedaan waktunya. Kalau perlindungan dilakukan sebelum penyakit menyerang, kalau kesembuhan dilakukan setelah penyakit menyerang. Yang kedua, perbedaan dari sisi lafaz ketika berdoa. Lumrahnya kita memohon kepada Allah perlindungan dengan kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dan lain sebagainya. Adapun doa ruqyah itu lafaznya menggunakan bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika. Ini lafaz yang dibacakan oleh Jibril alaihissalam ketika meruqyah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bacakan riwayatnya. Bismillah. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kana idza ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqahu Jibril qala bismillahi yubarik wa min kulli da'in yashfik wa min syarri hasidin idza hasad wa syarri kulli dhi 'ainin. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengeluhkan suatu penyakit, Jibril mendatanginya dan meruqyahnya dengan bacaan bismillahi yubrik wa min kulli da'in yashfik wa min syarri hasidin idza hasad wa syarri kulli dhi 'ainin. Ini dapat kita lihat di dalam hadis riwayat Muslim nomor 4055. Berikutnya di dalam riwayat lain, an Abi Sa'idin anna Jibril atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Anna Jibril, sungguh Jibril atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ia pun bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ishtakaita?" Wahai Muhammad, apakah kamu mengeluhkan sesuatu? Faqala, "Na'am." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Qala, Jibril pun mendoakannya, "Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yashfika bismillahi arqika." Hadis riwayat Muslim nomor 4056. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa jikalau kita memang betul-betul berpegang teguh dengan pendapat yang mengatakan bahwa ruqyah adalah doa permohonan kesembuhan, maka kita harus perhatikan tata caranya. Ruqyah yang kita lakukan harus berhadapan langsung dengan pasien. Tidak melalui online. Tidak melalui jarak jauh. Kenapa? Karena hal ini dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sakit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diruqyah dari jarak jauh, apalagi lewat online. Namun pada poin ini Al-Fakir sendiri masih melakukan ruqyah dengan cara online. Tapi kita coba bahasakan dengan terapi doa online atau terapi Al-Quran online
Kenapa? Karena ternyata ada perbedaan antara terapi Al-Quran dengan terapi ruqyah. Kalau terapi Al-Quran itu bisa dilakukan secara online, jarak jauh, atau berhadapan langsung dengan orang yang sakit. Sedangkan ruqyah tepatnya dibacakan langsung di hadapan orang yang sakit. Insya Allah di dalam pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan lebih detail apa perbedaan antara ruqyah dengan pengobatan Al-Quran. Cukup sekian kajian kali ini. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share YouTube Az-Zima Official. Barakallahu fiikum. Arsyadani Allah wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.